Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Imanisa dari kelas 6B dengan NPM 191063105153. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi pembelajaran dan juga video tutorial aplikasi Wordwall yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu, Bapak Adi Ihsan Imami, SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Intan Larasati, hadir. Yogi Kurniawan, hadir. Oke, baik. Nah, sebelum belajar, Ibu akan memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua agar kita semua semangat belajar nih. Dengarkan baik-baik ya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Wah, keren banget kan kata-katanya nih, anak-anakku sekalian. Jadi kalian ingin menjadi orang bijak atau orang bodoh nih? Ya, pintar, bagus sekali. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah statistika bagian mean, median, dan juga modus. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui manfaat mean, median, dan modus dalam kehidupan sehari-hari? Yang tahu bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Jono untuk menjawab. Ya, betul sekali Jono. Ya, selanjutnya kita bahas ya, mean, median, dan modus. Yang pertama adalah mean. Nah, mean ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk menghitung nilai rata-rata ujian tengah semester kelas 8 semester genap ini. Nah, selanjutnya adalah median. Median ini gunanya untuk mengetahui nilai tengah dari suatu data. Nah, selanjutnya adalah modus. Modus manfaatnya untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan kelas 8 semester genap ini. Seperti itu ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan membuat kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini untuk apa sih, Bu? Kelompok belajar ini nantinya kalian harus mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah Ibu siapkan untuk menjawab masalah-masalah yang ada di LKPD tersebut. Ada 3 masalah yang Ibu cantumkan, kalian bisa mengerjakannya bersama teman-teman kelompoknya. Sekarang Ibu bagi terlebih dahulu untuk kelompoknya. Nah, untuk kelompok pertamanya ada Jono, Intan, dan Yogi. Kelompok kedua ada Siska, Wirda, dan juga Rio. Dan yang kelompok ketiga adalah Hani, Ipan, dan juga Rizky. Ya, silakan untuk bergabung kepada teman kelompoknya masing-masing. Ya, duduknya yang teratur ya. Ya, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ini. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Oke. Nah, sekarang kalian lihat pada LKPD yang telah Ibu berikan. Yang pertama, membaca petunjuk yang ada di LKPD tersebut terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya ada masalah pertama, yaitu mengenai mean. Harus mengisi jawaban pada soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya ada masalah yang kedua, yaitu median. Nah, di sini ada 4 soal yang harus anak-anakku sekalian jawab. Selanjutnya ada masalah ketiga atau masalah terakhir, yaitu mengenai modus. Sekarang kalian sudah bisa isi LKPD tersebut bersama teman-teman kelompoknya. Waktunya adalah 20 menit. Ya, silakan bisa mengerjakan. Baik, waktu pengerjaannya sudah selesai. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Oke, baik, sudah semua ya dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu akan memilih kelompok kalian secara acak untuk mempresentasikannya jawaban yang sudah diisi tadi ke depan. Oke, silahkan untuk kelompok 3, silahkan mempresentasikan jawaban masalah nomor 1. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 1 mempresentasikan jawaban masalah nomor 2. Silakan. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, yang terakhir nih, kelompok 2 mempresentasikan jawaban masalah nomor 3. Silakan kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan mandiri. Di kegiatan mandiri ini, kalian harus menggunakan handphone untuk mengisi atau menjawab soal yang sudah Ibu buat pada aplikasi Wordwall.
Baik anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan memberikan petunjuk cara menggunakan aplikasi Wordle ini terlebih dahulu. Yang pertama, kalian klik linknya yang sudah Ibu berikan di dalam grup WhatsApp. Selanjutnya, kalian pilih masalah 1 terlebih dahulu, lalu klik Start untuk memulai. Lalu di sini terdapat 4 soal yang harus kalian kerjakan. Waktunya adalah 20 menit. Kalian bisa mengklik salah satu jawaban yang benar. Misal nomor 1 jawabannya adalah A. Ternyata jawabannya adalah salah, yang betul adalah jawaban B. Nah, selanjutnya kalian bisa next ke soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Ketika 4 soal tersebut telah selesai dijawab, maka akan terlihat tampilan seperti ini, akan ada skor dan waktu pengerjaannya. Maka inilah yang akan menjadi nilai kalian. Setelah itu, pada tampilan ini kalian bisa membuat nama kalian untuk mengetahui kalian ranking berapa pada leaderboard. Maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, kalian klik link masalah 2 yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, klik Start untuk memulai. Nah, di sini terdapat 5 soal yang harus kalian isi dan kalian kerjakan. Cara mengerjakannya adalah baca soalnya terlebih dahulu, lalu klik balon yang berisikan jawaban. Pilihlah jawaban yang tepat. Ketika mengklik balon, pastikan balon dengan kereta sejajar. Contohnya seperti ini. Nilai tengah dari suatu data itu adalah apa? Misal jawabannya adalah median. Jawabannya betul dan level komplit. Ketika level komplit, maka akan menunjukkan skor. Lalu akan next ke level kedua. Pastikan jawaban tersebut benar. Karena jika salah, level tidak akan bertambah. Ketika semua soal dan semua level sudah terisi atau waktunya sudah habis sebelum soalnya terjawab, maka akan ada skor yang muncul dan itulah yang akan menjadi nilai kalian. Selanjutnya, kalian bisa mengetik leaderboard untuk memberikan nama kalian lagi. Dan di sini ada ranking dari ranking 1 hingga ranking 10 dan ada juga skornya. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Bisa bertanya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Jono. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Jono. Baik, karena pembelajaran kita waktunya sudah habis, silahkan kita berdoa lagi untuk menutup kegiatan hari ini. Silahkan KM untuk menutup doanya lagi. Baik, terima kasih semuanya. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi Wordle yang sudah diinstal pada handphone masing-masing. Lalu akan muncul menu My Activities. Nah, pada menu ini nantinya akan terlihat soal-soal yang telah dibuat. Selanjutnya, klik garis 3 yang berada di pojok kanan atas. Lalu, klik Create Activity dan akan muncul Pick a Template. Di menu ini ada 18 template gratis yang bisa dibuat untuk soal-soal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat 2 game saja. Yang pertama yaitu kuis, dan yang kedua adalah balon pup. Menu kuis di sini, lalu akan muncul seperti ini. Di menu ini, terdapat activity title atau judul yang akan kita masukkan, lalu ada question untuk mengetik pertanyaan, dan answer untuk mengetik pilihan jawaban. Di sini ada minimal 1 soal dan juga maksimal 100 soal. Nah, di sini saya telah selesai membuat soal masalah pertama. Di sini terdapat 4 soal, dengan masing-masing soal ada 4 pilihan jawaban dari A sampai D.
Nah, di menu answer ini terdapat tanda silang yang artinya jawaban tersebut adalah jawaban yang salah, dan tanda checklist yang artinya jawaban tersebut adalah jawaban yang benar. Ketika sudah selesai membuat soal masalah pertama, lalu kita klik Done. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tema yang dapat dipilih untuk memperbagus tampilan gamenya agar tidak membosankan. Nah, di sini saya akan memilih tema Wild West yang ini. Lalu, di bawah tema ada fonts yang dapat dipilih. Saya memilih fonts default. Selanjutnya ada timer atau waktu pengerjaan soal yang dapat ditentukan. Saya memilih waktu 20 menit yang satu soalnya dapat diisi 5 menit oleh siswa. Dan selanjutnya ada leaderboard yang fungsinya untuk melihat rank dari yang tertinggi hingga yang terendah, dan juga nama, skor, dan waktu. Setelah selesai menyeting semua peraturan, selanjutnya klik Start untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah terdapat soal dan juga ada timer yang berisikan 20 menit, dan soalnya itu terdapat 4 soal. Selanjutnya ke pembuatan game kedua, yaitu Balon Pup. Sama seperti pembuatan game pertama, di sini juga terdapat menu Activity Title. Bedanya tema kuis dengan tema Balon Pup ini, jika kuis tadi terdapat pilihan jawaban, sedangkan Balon Pup ini hanya ada satu jawaban. Di sini ada keyword atau kata kunci dan juga definition atau definisi yang bisa kita ketik untuk membuat soal. Nah, di sini minimalnya adalah 5 soal dan maksimalnya adalah 100 soal. Nah, di sini saya telah selesai membuat soal masalah pertama. Di sini terdapat 5 soal dan juga 5 jawaban. Ketika sudah selesai membuat soal masalah kedua, lalu klik Done. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tidak ada tema seperti yang sebelumnya masalah pertama. Di sini hanya ada fonts dan juga timer. Bedanya lagi dengan yang masalah pertama, timernya di sini hanya maksimal yaitu adalah 2 menit waktunya. Dan juga ada leaderboard yang fungsinya juga untuk melihat nilai dari yang tertinggi hingga yang terendah dengan rank, nama, skor. Setelah selesai menyeting semua peraturan, selanjutnya kita klik Start untuk melihat hasilnya. Nah, di sini terdapat waktu dan juga ada level dari level 1 hingga level 5. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika masalah 1 dan masalah 2 telah dibuat, maka akan muncul di menu My Activities seperti ini. Dan pembuatan soal tersebut telah selesai.